Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan bahas tentang beda Tuhan dengan manusia dalam hal kemauan dan kemampuan. Nah, jadi Tuhan itu dia hanya punya satu jalan ninja, yaitu mau apa tidak mau. Dia tidak punya masalah dengan mampu tidak mampu, nggak punya masalah dia. Karena dia adalah yang maha kuasa, dia mampu melakukan segalanya suka-suka dia, sesuka hatinya. Karena dia adalah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha kaya, maha kuat, maha perkasa. Dia mampu melakukan segalanya. Jadi tidak ada pertanyaan mampu tidak mampu kepada Tuhan. Tapi manusia terbalik. Manusia ada dua pertanyaan. Bukan hanya mau tidak mau, tapi juga mampu tidak mampu. Misal, sebagai contoh. Anda tanyakan misalnya, bisa nggak Tuhan itu menciptakan langit dan bumi? Mampu nggak? Jawabannya mampu. Mau nggak? Ya, jawabannya mau. Manusia mampu nggak? Jadi manusia tuh ada tanya, mau nggak manusia menciptakan langit dan bumi? Jawabannya mau. Nggak cukup dari situ, harus tanyakan pertanyaan kedua, yaitu mampu apa tidak. Kalau Tuhan tidak perlu tanyakan itu. Nah, itulah beda Tuhan dengan manusia. Nah, jadi gini masalahnya ya. Yang mau saya tekankan adalah ambil contoh yang kita harus pahami. Ini penting nih guys ya. Coba Anda bayangkan ya. Kita tahu kalau kita baca Alkitab ya, kita kembali kepada Alkitab. Itu di zaman lampau Tuhan itu mampu mengorbankan mengampuni dosa manusia hanya dengan mensyaratkan manusia itu mempersembahkan korban bakaran berupa hewan kepada Tuhan. Ya, jadi yang usaha siapa? Manusia, bukan Tuhan. Jadi usaha manusia untuk mempersembahkan korban bakaran itu tidak membuat Tuhan jadi mampu untuk mengampuni dosa dia. Karena tidak ada pertanyaan mampu tidak mampu kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah mau nggak Tuhan mengampuni dosa orang itu? Jadi syarat itu bukan menjadi syarat bagi Tuhan. Syarat itu berlaku bagi manusia itu. Paham ya? Itu harus dipahami guys. Jadi Tuhan itu tidak perlu ngapa-ngapain untuk ngampuni dosa manusia. Karena dia mampu segalanya. Dia hanya tinggal mau tidak mau. Tuhan mau ciptakan langit bumi, dia pernah tanyakan mampu tidak mampu. Tuhan mau mengampuni dosa manusia, jangan tanyakan mampu tidak mampu. Tanyakan mau tidak mau. Itu saja guys. Makanya aneh ketika Tuhan yang tiba-tiba Tuhan yang mampu ini untuk mengampuni dosa manusia itu hanya hanya mensyaratkan untuk mempersembahkan korban bakaran berupa hewan, tiba-tiba dia tidak mampu berikutnya untuk mengampuni dosa manusia. Cukup dengan mempersembahkan korban bakaran. Dia tiba-tiba menjadi Tuhan yang berkebutuhan khusus, yaitu dia tidak mampu lagi. Dia mampu dengan cara dia harus berubah di manusia. Berarti dia kehilangan kemampuan mengampuni dosa yang telah terbukti sebelumnya itu tidak ada masalah dengan itu tuh. Kok bisa Tuhan yang tidak bermasalah tiba-tiba jadi Tuhan yang bermasalah? Ngerti nggak maksudnya? Dia tidak punya masalah pada dirinya, alias dia mampu, hanya masalah mau tidak mau. Nah, dia mau tuh ngampuni dosa Anda. Cukup Anda syaratnya kasih korban bakaran, persembahkan korban bakaran. Mampu dia. Gak ada pertanyaan mampu nggak mampu tuh kepada dia nggak ada. Yang ada adalah mau nggak dia? Ya mau. Kalau Anda persembahkan korban bakaran. Tapi tiba-tiba Tuhan yang mampu ini berubah jadi Tuhan tidak mampu. Dia tidak lagi mampu mengampuni dosa manusia dengan syarat manusia mempersembahkan korban bakaran berupa hewan. Harus dia berubah jadi manusia dulu. Arti kan dia berubah jadi Tuhan yang mampu, jadi Tuhan tidak mampu. Kok Tuhan tuh jadi sama kayak makhluk? Ya, dia haruslah jadi manusia dulu. Berarti kan dia tuh nggak mampu mengampuni dosa manusia sebelum dia berubah manusia kan? Artinya Tuhan juga yang berusaha. Kok bisa? Sebelumnya dia yang berusaha, kita berusaha untuk mempersembahkan korban bakaran kok tiba-tiba dia yang berusaha untuk jadi manusia dulu, udah repot gitu kan? Nah, inilah kesalahan berpikirnya guys. Ya, inilah nggak logis tuh di situ. Jadi kalau ngomong tentang busa belah lautan itu memang nggak logis, tapi itu bisa-bisa kita terima. Memang nggak logis ya udah kita anggap itu nggak logis, tapi kita percaya. Tapi ini adalah hal yang logis, Anda coba logiskan itu masalahnya. Tuhan yang awalnya mampu, tiba-tiba jadi Tuhan yang nggak mampu, aneh sekali. Padahal dia hanya tinggal urusannya adalah mau apa tidak ngampuni dosa Anda. Anda yang cepet-cepet repot-repot, mempersembahkan pembakaran. Ini kok malah dia yang repot-repot.
harus diubah jadi manusia dulu. Artinya dia kan berubah di Tuhan yang nggak mampu, di Tuhan yang mampu, di Tuhan yang nggak mampu. Aneh sekali guys logika pikirnya. Itu yang saya sebut tidak masuk akal, tidak logis di situ. Yang Anda coba logiskan, pan tetap tidak logis. Jadi beragama itu ya kita harus jujur. Kalau nggak logis kita katakan tidak logis. Jangan coba-coba jadikan logis. Nggak logis Tuhan itu punya sifat mampu tidak mampu. Yang logis adalah punya Tuhan punya sifat mau tidak mau. Itu baru logis. Karena Tuhan tidak sama kayak makhluk. Tuhan punya kemauan, oke, sah. Dia mau apa tidak mau, masukkan kita ke surga, ngampun dosa kita, mau tidak mau, apakah dia mau apa tidak mau gitu kan. Tapi dia tidak punya pertanyaan mampu tidak mampu. Dia pasti mampu, kan dia Tuhan. Itu beda kita dengan Tuhan. Kita dulu pertanyaan pada kita. Kamu mau kaya nggak? Mau. Mampu nggak jadi kaya? Ditanyakan pada kita, mampu nggak jadi kaya? Tuhan tidak perlu. Tuhan mau kaya nggak? Ya, apakah jawabannya mau atau tidak? Enggak. Karena dia sudah dikaya. Jawabannya mampu nggak tidak? Oh, jangan tanya itu. Dia pasti mampu. Itu beda kita sama manusia. Jadi itu logika sederhana untuk membantah bahwa tidak mungkin ada Tuhan di manusia itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu adalah sesuatu yang mampu, kok tidak berubah jadi nggak mampu. Orang pun akan protes. Misal saya nih, anggap kita buat analogi kayak saya dan Louis. Louis datang ke saya, Bob, aku minta maaf ya atas salahku selama ini. Ya sudah, aku maafin deh. Aku mau melakukannya dan aku mampu. Karena kamu salah sama aku kan, aku bisa mengampuni kamu. Maafkan kamu bisa aku. Kamu mau salah sama aku gitu kan. Nah, sekarang kamu minta kamu saat ini. Dia berusaha kan. Kamu tolong bawakan saya sate kambing misalnya. Saya makan nanti. Nah, tiba-tiba besok datang lagi. Itu terjadi terus tuh. Tiap ada orang salah sama saya kasih syarat. Saya mau melakukannya dan mampu melakukannya. Cuma gampang tinggal anggaplah saya ke Tuhan, teman dalam prinsip berbeda. Saya mampu gitu kan. Saya tinggal maafkan doang kan, ya kan? Nah, Tuhan pasti akan membantu, akan mengiyakan. Karena kan yang dia salah sama saya, gitu. Tuhan akan mengiyakan. Karena kan masalah saya ada clear gitu kan. Nah, jadi besoknya tiba-tiba saya berubah. Saya bilang begini sama dia. Maaf, saya tuh nggak mampu maafin kamu. Bentar, saya tuh mau saya kemarin mau saya, tapi saya harus berubah jadi sesuatu dulu gitu. Saya harus berubah jadi apa kamu itu, berubah jadi hewan yang kamu bakar itu, ya. Biar hewan itu disuci kayak saya gitu kan. Biar hewan itu jadi ganteng kayak saya misalnya gitu kan. Nah, saya berubah itu ya. Nah, orang dia kan protes. Kamu nih apa sih bro? Kamu tuh mampu loh memaafkan saya. Dan nggak perlu repot-repot kamu kan? Kamu tinggal minta saya nggak gini gitu. Saya repot. Sekarang kok malah kamu repot gitu loh. Kok kamu kehilangan kemampuan untuk maafkan? Kan kamu selama ini terbukti bisa maafkan loh. Hanya dengan berdasarkan ini tuh. Dasar itu berlaku bukan untuk kamu tapi untuk kami. Masa sekarang kamu ngasih saran untuk diri kamu sendiri? Itu logikanya guys. Nggak masuk akal gitu kan. Tuhan yang intinya adalah kenapa kok Tuhan yang awalnya mampu berubah jadi Tuhan tidak mampu. Yang Tuhan tuh awalnya itu hanya ada pertanyaan mau tidak mau, berubah di Tuhan yang punya pertanyaan selain mau tidak mau juga mampu tidak mampu. Itu aneh guys. Itulah logika berikutnya. Oke, jadi itulah kenapa ketika kita membandingkan antara podcastnya Doni Supargo yang mengundang Coki Padede dan Donita, itu kalau Anda ngerti logika yang saya sampaikan ini, Anda akan ngerti yang dibicarakan oleh mereka, Anda akan ngerti bahwa sebenarnya tidak ada yang salah di antara kata-kata mereka, kita saja salah memahaminya gitu. Itu logika berikutnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.